Saya Ambrosius dari Papua. Terima kasih Bu Sumarsi bisa berikan kami ruang untuk kami teman-teman Papua bisa menyampaikan apa yang kami sedang hadapi, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah di Papua, pemerintahan Jokowi. Sedikit lagi akan digantikan dengan penjahat HAM, dengan anak haram konstitusi. Saya mau ceritakan sedikit, beberapa hari belakangan kawan-kawan sudah ikuti di media sosial bahwa adanya video yang beredar penyiksaan yang dilakukan oleh aparat TNI dari Raider 300 terhadap 3 orang korban. Di antaranya itu Warenus Murib, Denius Kogoya, dan ada salah satu kawannya. Sedikit kronologis, jadi ketika aparat Raider ini melakukan penyisiran di Kabupaten Puncak, khususnya di distrik Gome, Warenus dan Denius kawan-kawannya itu ditangkap di sana. Mereka ini dituduh ikut merencanakan, ini versi aparat ya, ikut merencanakan dan rencana mau membakar fasilitas puskesmas. Menurut Pangdam Cendrawasih, bahwa informasi itu beredar dan disampaikan dari masyarakat sipil ke aparat TNI. Dan mereka siagakan aparat TNI untuk melakukan pemantauan dan sebagainya. Dalam penyisiran itu ketiga korban ini ditangkap dan dalam perjalanannya itu Warnus Murib ini kakinya diikat kemudian ditarik menggunakan mobil sekitar 1 kilometer. Sementara Denius, teman-teman sudah nonton video yang aparat lakukan potong tusuk-tusuk dan tendang dalam drum itu Denius Kogoya. Dan ada salah satu kawannya lagi dibawa ke pos militer kemudian dipukul sampai babak belur, tiga-tiganya. Mereka mensereanya aparat ini agar ketiga korban ini mengakui bahwa mereka ikut merencanakan rencana pembakaran yang dinarasikan oleh aparat TNI. Tapi dalam perjalanannya penyiksaan dan sebagainya itu ketiga korban ini memang tidak tahu apa-apa ya, dia tidak mengaku. Jadi disuruh paksa mengaku, mau jawab apa gitu. Karena tidak terbukti, aparat TNI menyerahkan 3 korban ini ke pihak Kapolres Puncak untuk diserahkan kepada mereka. Karena kondisi mereka babak belur, aparat membawa mereka ke puskesmas untuk pengobatan. Warnus Murib itu karena sudah tidak sanggup lagi karena diintimidasi dan ditarik dan lainnya, meninggal. Sementara yang Denius Kogoya, teman-teman ada lihat mukanya, rambutnya agak sedikit gundul dan fotonya ada berdarah. Dia masih mendapatkan perawatan dan badannya masih sakit-sakit. Untuk aparat untuk lakukan pembenaran itu, mereka menyatakan dalam media bahwa mereka ini berafiliasi dengan gerilyawan TPNOPM ya. Saya mau bilang bahwa anak-anak ini di bawah umur yang disiksa oleh aparat. Ketiganya itu umur 18 tahun, kawan-kawan. Aparat menjadikan tuduhan TPNOPM sebagai bentuk untuk sebagai hal yang pembenaran, lakukan tindakan kekerasan terhadap ketiga korban itu. Jadi dengan tuduhan berafiliasi dengan TPNOPM, aparat secara bebas melakukan tindakan kekerasan. Kalau penggunaan hukum humaniter, walaupun mereka kalau ikut terlibat, harusnya orang yang sudah ditangkap dan posisi lemah itu kan tidak boleh disiksa. Tapi di Papua itu beda, kawan-kawan. Mereka setelah ditangkap, apapun dia statusnya, ditangkap kemudian disiksa dulu. Dan itu jadi hal biasa dan jadi pembenaran bagi aparat yang bertugas di Papua. Khususnya di wilayah konflik, misalnya Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, maupun Puncak.